Perawakan leluhur ini bagus, dan dengan penguasaan pencapaian ruang, dia hampir tercerahkan. Tidak diketahui sebagai orang luar, mereka semua terlihat sangat gentar, belum lagi Qin Yichen yang menghadapi Hao Longying. Meskipun jaraknya 10.000 li, Qin Yichen dapat lewat dalam sekejap, tetapi mengapa Hao Longying tidak demikian? Saat ini, Qin Yichen bahkan tidak berani mencoba merebut gelas anggur selain 10.000 li, karena dia hanya merasa bahwa selama dia jauh dari Hao Longying, dia hampir tidak dapat menghentikan siluetnya. Hanya saja pelanggaran Hao Longying sepertinya tidak terlalu kejam. Qin Yichen memblokirnya beberapa kali, semuanya membuat yang pertama tidak dapat kembali, dan menunjukkan longgang Lingtianbu lagi. Jika ini tertunda, aku mungkin mengungkapkan titik lemah, dan tentu saja, nenek moyang Dragon Shadow akan melakukannya. Namun, Qin Yichen tidak dapat mengharapkan keberhasilan atau kegagalan dalam kesalahan lawan, apalagi sekarang Hao Longying telah mengambil inisiatif. Mata Qin Yichen sedikit menyipit, dia bukan tanpa jalan, hanya suka berpetualang. Tapi sekarang, dia tidak lagi ragu-ragu. Tombak naga. Tiba-tiba, tombak naga mengembun di tangan Qin Yichen. Pada saat itu, roh primordial dan mata naganya bersinar terang, dan seluruh tubuh Hao Longying bergetar, hanya untuk merasa bahwa dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Saat berikutnya, dia merasa bahwa naga gila telah menguncinya, ujung tombak berubah menjadi benang pelangi yang panjang, dan meledak menjadi bayangan Hao Long. Pada saat yang sama, Qin Yichen bergerak lebih jauh, melangkah keluar seperti linding kenaikan surgawi. Dari perspektif Baichang dan Dewa Iblis lainnya, tampaknya yang pertama tidak mengambil 10.000 li dalam satu langkah, tetapi 10.000 li haruka, dikurangi menjadi setengah kaki. Bang! Satu langkah keluar, Qin Yichen memegang gelas anggur, dan hampir pada saat yang sama, jari Hao Longying menyentuh gelas anggur lain, mencoba meraihnya, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku kalah. Tembakan barusan lebih kuat dari Yao Wu. Aku mungkin tidak bisa menghindarinya. Hao Longying mengatakan ini. Ekspresinya masih penuh kejutan. Kuncinya adalah bahkan jika Anda menghindarinya, Qin Yichen dapat menggerakkan tubuhnya dan memblokirnya. Dapat dikatakan bahwa Qin Yichen benar-benar membalikkan inisiatif situasi dalam sekejap, membuatnya menjadi pasif. Hao Longying menghela nafas, menatap Dwarf Emperor Master, merentangkan tangannya dan berkata, Game Master, seperti yang saya katakan, Yichen pasti lebih baik dari saya. Melihat Qin Yichen masih memegang gelas anggur, Hao Longying berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu berpikir bahwa kamu memujimu. Kamu dapat mengalahkan Yao Wu, menunjukkan bahwa kamu memiliki setidaknya satu senjata yang memiliki pencapaian. Dari Taoisme, dan aku, meski mengandalkan keterampilan tubuh dan pencapaian ruang untuk bisa masuk ke Tao, tapi secara ofensif, aku harus lebih rendah. Hao Longying mengatakan yang sebenarnya, jika dihadapkan pada pertarungan antara 10.000 ras. Dia dapat membebaskan dirinya dari formasi pertempuran berdasarkan tubuhnya, dan mengambil musuh level pertama dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, dia mengatakan pelanggaran itu tak tertahankan, dan itu hanya berbicara secara relatif. Bagaimanapun, dia juga pembangkit tenaga Kaisar Ilahi, dan juga dari True Dragon Rache. Bahkan Kaisar Naga biasa, kekuatannya sangat mengerikan. Namun saat menghadapi Qin Yichen, yang juga merupakan True Dragon, situasi yang tidak menguntungkan sebelumnya akan sulit untuk dimainkan. Palu Gekian juga mengangguk dan berkata, kamu mengatakannya dengan baik. Sebenarnya, Yichen memenangkanmu, dan ada banyak cara. Petualangan sebelumnya adalah memberimu wajah. Begitu komentar ini keluar, Hao Longying tidak bisa tidak terkejut. Meskipun dia mengakui bahwa perbandingan 1 lawan 1 seperti itu akan kalah dari Qin Yichen, tetapi tidak menyangka Gesi mengatakan bahwa yang terakhir masih dirilis. Air. Mendengar Baichang dari kata-kata ini juga menyedot udara. Dalam perjalanan ini, mereka bahkan curiga bahwa leluhur naga sejati ini melepaskan air. Tetapi bagaimana mereka berani mempertanyakan kata-kata GG? Saat berbicara, lekukan di platform ringan naik, dan dua belati yang sedikit melengkung melayang keluar. Belati bersinar di seluruh tubuh, tetapi mereka sepasang, panjangnya 1 kaki. Belati itu sangat tajam, bahkan sebagus bengkel Qin Yichen yang digunakan untuk mengukir tripod kenaikan surgawi. Namun, di mata Qin Yichen, dia memikirkan 2 gigi depan Hao Longying yang hilang, dan dia tidak heran salah, leluhur, belati ini. Kamu bisa menebaknya, itu ditempa oleh 2 gigi nagaku. Hao Longying menyeringai dan tidak menunjukkan gigi yang menganga, awalnya. Ketika saya menjadi guru dari G, saya juga menggunakan gigi naga untuk membuat belati. Tapi saat itu, saya masih muda. Saat kekuatan menjadi lebih kuat, gigi naga juga pulih, dan belati yang saya buat menjadi lebih tajam. Sebelum saya berangkat, saya hanya mencabut gigi depan saya dan menyempurnakannya menjadi belati seperti sebelumnya. Meskipun waktunya sedang terburu-buru, realem saya jauh lebih baik daripada guru saat itu. Sepasang belati ini tidak lebih buruk dari pasangan lainnya. P lebih besar dari Qin Yichen tiba-tiba menyadari bahwa Hao Longying awalnya memiliki 2 pasang belati. Sebelum pertempuran itu,
dia memurnikan sepasang dan meninggalkannya di istana bela diri naga. Pasangan lainnya, yang paling awal saat mereka lulus sekolah, mungkin telah hilang. Di langit berbintang itu, Hao Longying mengayunkan gigi naga ke arah Qin Yichen, tampak lega, hanya untuk melihat gelombang cahaya ilahi di mulutnya dan mengisi gigi depan yang hilang. Tapi sepertinya kamu harus memiliki senjata yang lebih kuat. Saya khawatir sepasang gigi naga ini tidak akan digunakan. Qin Yichen melambaikan tangannya lagi dan lagi. Dia memang memiliki benda ilahi yang lebih kuat. Setidaknya pegangan-pegangan kiamat dan kenaikan surgawi Dawei harus berada di atas sepasang belati gigi naga ini. Sepasang belati gigi naga ini seharusnya adalah kaisar senjata ilahi, dewa yang mendekati puncak, dan itu juga merupakan gigi naga dari Hao Longying ketika dia berada di alam kaisar naga. Gigi depan berbentuk manusia, setara dengan dua gigi naga paling tajam saat memperlihatkan tubuh naga. Qin Yichen menganggukkan gigi serinya dengan ujung jarinya, lalu menatap belati di tangannya. Dia cukup yakin bahwa giginya saat ini tidak sebanding dengan sepasang gigi naga. Hao Longying melihatnya, tetapi tertawa. Kamu tidak perlu mengganti gigi. Ketika Anda sampai di alam kaisar, Longya tidak berbeda dengan yang ini, bahkan lebih kuat dari saya. Qin Yichen mendengar ini memberi hormat. Terima kasih banyak leluhur. Qin Yichen juga menyadari keunggulan leluhur naga bayangan dalam huru-hara skala besar. Dengan kekuatan ras naga sejati itu sendiri, itu lebih baik daripada kaisar iblis kaisar ilahi biasa. Selain gaya tubuh Hao Longying, di bawah serangan diam-diam, kaisar naga biasa seperti master di depan gigi naganya. Dan bahkan jika dia bertemu dengan kaisar ilahi yang energi yang tercerahkan, dia juga dapat bekerja dengannya berdasarkan tubuh dan ruangnya, dan bahkan melarikan diri. Secara keseluruhan, jika Anda tidak dapat mengalahkannya, maka Anda tidak dapat melarikan diri dari pengejarannya. Mereka yang bisa mengalahkannya, tapi mungkin tidak mempertahankannya. Selama huru-hara, terutama dalam pertempuran yang mengguncang dunia, itu membuat musuh benci dan takut. Qin Yichen berangkat lagi. Nenek moyang kaisar ilahi yang bertemu kemudian juga mengakui di tempat. Tetapi di bawah desakan Qin Yichen, dia masih menunjukkan kekuatan penuhnya dan bertarung melawan satu. Meskipun Qin Yichen bernyanyi sepanjang jalan, tetapi dengan leluhur ini, berbagai kekuatan sihirnya telah membuat kemajuan besar. Dari sebelumnya, dia hanya bisa memahat sedikit pemahaman tentang kenaikan surgawi. Dengan kerjasama, berkali-kali dapat memberikan efek pengganda. Meski banyak leluhur yang kalah dan mengaku kalah begitu saja, bahkan banyak leluhur yang lebih rela mengajaknya berbicara daripada berdiskusi dengannya. Namun, kemajuan Qin Yichen terlihat dengan mata telanjang. Jika tidak ada yang lain, meninggalkan kampung halaman ini, kemana dia akan pergi untuk menemukan begitu banyak pelatihan pembangkit tenaga listrik kaisar ilahi?